Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, bertemu lagi bersama saya Oda Diego. Untuk konten kali ini saya bukan penelusuran malam, tetapi untuk konten kali ini saya akan mereaction ya tentang jembatan Cangar yang kemarin viral atau bahkan saat ini pun masih viral. Dan sebenarnya ada apa di jembatan Cangar? Ya memang kita belum pernah melakukan penelusuran ke sana ya, tetapi saya akan lebih mereaction tentang seseorang yang kemarin bunuh diri di sana. Ya pemirsa, kira-kira apa penyebab bunuh dirinya? Oke. Jadi pemirsa, bunuh diri bisa disebabkan karena depresi. Ya, dan juga bisa disebabkan mungkin pemuda tersebut ya yang sempat terekam berdiri di pinggir jembatan Cangar. Itu dia butuh cerita, butuh pelampiasan, tapi dia tidak tahu mau cerita ke siapa. Oke. Dan juga karena dia depresi, dia bisa saja berputus asa dari rahmat Allah. Itulah pentingnya ngaji ya pemirsa, pentingnya penanaman akidah, sehingga ya dia juga harus butuh paham, kita harus butuh paham bahwa Allah itu Maha Penolong, Allah itu mengerti masalah kita. Orang yang melakukan bunuh diri atau orang yang terlalu pasrah berarti dia telah berputus asa dari rahmat Allah. Ya, menurut para YouTuber yang saya kutip dari berbagai sumber, katanya sih di jembatan Cangar ada sesosok ular raksasa ya. Dan saya yakin pasti di jembatan lain pun juga ada sih ya sosok jin. Yang namanya ular raksasa atau apapun itu hanyalah wujud jelmaan jin ya pemirsa ya. Ya bisa jadi pemuda itu terpengaruh juga oleh hasutan setan, bukan kesurupan ya, tapi terpengaruh hasutan setan atau jin jahat yang dia mempengaruhi pemuda tersebut, sehingga pemuda tersebut memilih untuk bunuh diri ya, selain depresi itu tadi. Dan juga ya ini juga saya baca dari sumber, katanya pemuda tersebut bunuh diri juga karena putus cinta karena pacaran ya. Nah itu juga bahaya dari pacaran, karena Allah kan sudah melarang kita ya pemirsa ya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina. Allah saja melarang kita mendekati zina, apalagi zina itu sendiri. Dan di situ dijelaskan zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Karena melalui jalur maksiat, jadi wajar jika seseorang itu bisa dipengaruhi oleh setan untuk bunuh diri. Apalagi dia depresi, kalau secara ilmu hipnotis pikiran bawah sadarnya itu sudah terbuka ya. Jadi dia gampang, karena depresi gampang sekali jin itu atau setan itu menghasut dirinya, sehingga apalagi dia akidahnya kurang, pemahamannya kedekatan kepada Allah kurang, sehingga dia berputus asa dari rahmat Allah, akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Nah, apakah ketika ada seseorang yang bunuh diri, bahkan nggak cuma sekali dua kali ya pemirsa, apakah sosok itu akan gentayangan di situ
ya. Ini sudah saya tunjukkan ya dalilnya ya pemirsa, bahwa yang gentayangan itu bukan orang tersebut ya, tidak ada yang namanya arwah gentayangan. Nah, kalau semisal di situ ada sosok yang menyerupai orang tersebut atau sosok yang mirip orang tersebut, itu adalah jin korin berdasarkan dalil yang saya kutip di sini ya. Bahkan Rasulullah semua orang itu punya yang namanya jin korin. Nah, jin korin itu apa? Jin korin itu kembaran. Jin korin itu kembaran kita. Jadi saya udah Diego juga punya jin korin yang menyerupai saya. Setiap manusia punya jin korin. Rupanya sama, wajahnya sama, bentuk badannya sama, sifatnya pun sama. Nah, jadi kalau misalnya mati, di situ ada orang yang menyerupai tersebut, itu bukan arwah gentayangan, tapi itu adalah jin korin ya, yang sifatnya sama. Ya mungkin dia nggak terima ya karena gambarannya ngapa, atau dia nggak terima bla bla bla, intinya sifatnya sama ya. Jadi sama orangnya asli sama jin korin itu sifatnya sama. Dan yang lain kayak yang saya sebut tadi, sosok ular raksasa, sosok kuntilanak, ada pocong, ada genderuwo, ada apapun yang ada di situ, semuanya adalah perwujudan jin ya, untuk menampakkan diri kepada manusia. Karena jin itu ketika mau menampakkan diri ke manusia pasti menyesuaikan adat daerah tersebut. Ya pemirsa, bagaimana hukum bunuh diri? Seperti hanya membunuh orang saja haram, apalagi bunuh diri. Dan menurut kesepakatan para ulama, bunuh diri itu hukumnya haram ya. Dan begitu pula firman Allah yang sudah saya tampilkan di surat An-Nisa 29 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Nah, ini Allah sudah melarang ya membunuh dirimu, karena Allah ini Maha Penyayang ya. Jadi kalau kita ini meminta kepada Allah, kita ini harap bersabar. Apa sih, Allah itu akan mengabulkan doa kita, walaupun doa kita itu mungkin lama dikabulkan, atau langsung dikabulkan, atau ditunda di akhirat, atau diganti dengan yang lain. Karena Allah itu Maha tahu apa yang kita butuhkan. Dan juga firman Allah di surat Al-Isra ayat 33 yang sudah saya cantumkan, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya, melainkan suatu alasan yang benar. Nah, membunuh jiwa ya, jadi kalau kita ini membunuh satu orang saja, itu satu orang saja itu hukumnya, dosanya sama seperti membunuh semua manusia yang ada di muka bumi ini. Dan kita juga tidak dibenarkan ya, tidak ada alasan yang benar untuk bunuh diri, tidak ada ya. Dan juga dijelaskan juga dalam hadis riwayat Muslim, menjelaskan artinya, barang siapa yang bunuh diri dengan besi, maka besi yang tergenggam di tangannya akan selalu ia arahkan untuk menikam perutnya dalam neraka jahanam secara terus-menerus, dan ia kekal di dalamnya. Barang siapa yang bunuh diri dengan cara meminum racun, maka ia akan selalu menghirupnya di neraka jahanam, dan ia kekal di neraka di dalamnya. Barang siapa yang bunuh diri dengan cara terjun dari atas gunung, maka ia akan selalu terjun ke neraka jahanam, dan dia kekal di dalamnya. Referensi dari hadis riwayat Muslim. Jadi pemirsa, tidak ada pembenaran terhadap bunuh diri. Jadi hukum bunuh diri itu termasuk haram ya. Dan supaya kita terhindar dari godaan syaitan ya, pertama kita harus sering tadarus Quran. Kita niatkan diri kita itu meruqyah diri kita sendiri. Sholat, pahami makna sholat, sehingga kita bisa sholat dengan khusyuk, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dan selalu thalabul ilmi ya, ikuti pengajian rutin atau kajian apapun itu yang bisa mengarahkan diri kita supaya tidak terjerumus ke dalam maksiat, khususnya pacaran. Nah, itu salah satu bahaya pacaran,
adalah dimana emosinya tidak terkontrol sehingga dia depresi, akhirnya dia memutuskan bunuh diri. Nah di situ syaitan atau jin pasti bisa menghasutnya dengan kuat, ya. Bisa menghasutnya, bisa mempengaruhinya. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri, ya. Ya, jaga diri kita, jaga kita ya pemirsa, ya. Jadi nanti kalau ada waktu kami akan mencoba ya mengunjungi jembatan Cangar. Kira-kira ada kemistisan apa di sana. Saya akan mencoba metode terbaru selain merasakan dengan radar goib, ya, dengan merasakan keberadaan sosok dengan bawah sadar. Nanti saya akan mencoba untuk interaksi dengan radio, ya, radio sama apa EMF detektor itu ya yang saya miliki yang baru. Tetap simak terus ya pemirsa channel Oda Diego, khususnya dalam penelusuran malam, dan juga mungkin saya juga next akan mencoba mereaction seperti ini, mengedukasi seperti ini supaya terhindar dari yang namanya bunuh diri dan juga maksiat yang lain, apalagi pacaran, yaitu salah satu dampak negatif dari pacaran, belum yang lain. Ya pemirsa, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Oda Diego supaya kami rajin mengupload entah itu penelusuran, reaction, atau hal lain yang berhubungan dengan horor atau kemistisan. Saya Oda Diego, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.